Yang aku bisa lihat adalah pas aku lihat score sheet adalah satu, creativity pasti aku nggak dapet. Karena apa? Patternnya pattern simple, pattern normal yang orang juga kalau lihat tuh nggak kayak, wow, nggak. Tapi kalau boleh jujur, itu sebenarnya dari mood aku sendiri. Jadi aku pernah bilang sama anak-anak pas latihan di roastery, ini saksinya banyak nih. Nih ya guys, kalau misalnya nanti gue deg-degan apa gimana, gue berharap GXPO mati lampu. Ini dia the one and only Evelyn Yamin. Ya, oke, akhirnya kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama tidak berjumpa. Iya, lama banget ya. Lama banget. Ya terakhir sebelum aku pulang ke Kediri. Oh ya, syuting Pak. Setelah itu kan udah masih sempat kesini lagi. Kalau syuting itu kan kamu kan belum buka ini. Oh iya, itu lama banget. Ya 1,5 tahunan lah ya, hampir 2 tahun. So apa kabar, Rif? Baik. Iya. Tambah cantik loh sekarang. Oh iya, terima kasih. Atau dari dulu? Oh iya, dari dulu lah aja. Tapi ini pasti ini sesuai dengan request kalian ya. Beberapa pendekar ini kan ada yang request. Kan waktu itu aku buka polling, mau siapa nih yang jadi narasumber berikutnya. Ya, ada beberapa yang ya walaupun nggak banyak tapi lumayan lah, masih ada yang ingat sama kamu. Ya kan, masih ada yang ingat. Jadi ya ini mumpung kita lagi di Jakarta, kita ketemu, saya sempetin spesial khusus buat ketemu sama If. Gitu. Kalau belum ada yang tahu If ini siapa, dia adalah Queen of Latte Art Indonesia. Latte Art Queen. Loh, iya dong. Sekarang ya, latte artis cewek banyak yang berhasil mencapai posisi di nasional paling tinggi selain kamu siapa? Kamu runner up nih, tahun 2017, runner up latte art. Selain kamu siapa? Oh iya ya. Ada nggak? Yang cewek loh. Ayo. Saya ingat aku sih nggak ada. Iya, habisnya cowok semua soalnya. Benar-benar. Iya. Walaupun di 2017 itu banyak di luar orang-orang itu yang bilang, loh, If kok bisa juara 2? Padahal katanya latte artnya cuman simple banget gitu. Tapi kok bisa juara 2? Wah, ada yang nggak beres. Memang nggak beres sih. Memang nggak beres. Karena dia waktu itu menampilkan nggak cuman hanya latte artnya aja yang bagus ya, tapi juga aura sensualnya itu juga ini yang bikin mempengaruhi penilaian, terus terang aja nih. Nih, untuk para juri-juri yang di aksi ECAI, tolong ya, mungkin bisa diinvestigasi lagi untuk Pak Widi. Enggak lah, kan waktu itu kan baru jadi head judge. Iya, waktu itu kan aku head judge. Iya. Jadi skorku kan nggak masuk nilai. Oh iya. Berarti silahkan tanyakan ke visual yang menilai, jangan ke saya. Baik. So, itu dituding banyak loh saya loh. Kenapa? Yang di luar ngomongnya pada kayak gimana? Tuh Mas Wini demen tuh. Anjing. Makanya nilai kamu oke. Oh gitu, enak aja. Nilai kan aku inget banget habis udah kelar tuh aku foto kan latte-artnya. Masih lumayan kok, mirip-mirip lah, Betty gitu kan. Aja. Nah, kita mau klarifikasi gak soal itu? Boleh. Jadi boleh, sebenarnya mungkin kenapa bisa juara 2, sebenarnya emang nggak expect sama sekali ya, karena di dalam top 6 itu tuh adalah 4 itu adalah teman-teman kita semua termasuk aku ya. Ngobrolnya ke sini dong. Oh gitu. Ngobrolnya ke sini. Ya, sorry, kirain kamera, say. Kan ada aku, ada Ovi, ada Indra, ada Robi toh. 2 lagi kan Restu sama siapa aku lupa lah. Nah, memang itu tuh di situ patternku jujur dibikinin sama Ovi. Ini jujur ya. Habis itu yang aku bisa lihat adalah pas aku lihat score sheet adalah 1, creativity pasti aku nggak dapet. Karena apa? Patternnya pattern simple, pattern normal yang orang juga kalau lihat tuh nggak kayak wow, enggak. Tapi yang aku bisa kejar tuh pasti apa? Kontras, 1. Konsistensi. Maksudnya apa sih yang kita dulu bilang, apa sih namanya kayak persamaannya itu? Harmoni. Sama kalau mungkin successfully achieve the pattern dan kalau dibandingin sama gambar ya mungkin dapet lah nilai-nilai di situ gitu dan visual form gitu. Dari situ aku mikir, oh ya udah, aku nggak mungkin bisa
ngejar semua di panel Semua penilaian kategori itu semua harus kategori. 5 kayak nggak mungkin gitu loh. Untuk dapat 2,5 waktu itu 3,5 udah kayak Iya emang susah ya, susah gitu banget ya. loh. Itu susahnya di situ kan. Masalahnya kadang-kadang tuh suka lupa kalau bikin Rosetta, aduh ini goyangnya berapa kali ya gitu kan. Tapi ya udah yang aku lihat kayak di situ cuma asal aku bisa bikin 2 pattern itu di 2 cup yang sama, I think I'm good to go gitu loh. Dan situ kan mungkin karena kompetisi pertama ya nothing tulus juga nggak sih kayak ya udah gitu. Meskipun dalam hati aku berharap banyak. Berharap banyak gimana? Berharap banyak ya kayak kalau bisa juara Berharap mau juara 1. Iya, tapi kalau balik lagi kalau dipikir lagi gini. Maunya. Enggak. Tapi kalau dipikir lagi gini, untuk juara 1 pun aku belum siap. Oke. 1 ya, untuk dibandingin aku misalnya juara 1 dan aku harus ke World, nggak bisa. Karena kamu ketika latihan kamu prepare-nya itu untuk nasional. Betul. Bukan untuk di World. Yes, and I'm very new to the competition. Live itu seperti apa gitu loh. Kayak itu kamu baru pertama kali compete ya? Baru pertama kali compete dengan melihat teman-teman dulu waktu itu. Kan pertama regional barat kan di Jakarta, regional timur itu di Bali kan. Nah itu kan udah sempet lihat lah. Maksudnya kayak competition seperti apa. I don't think kayaknya aku tuh orang yang bisa tahan di stage deh. Kayak grogi, gemeteran kan kadang-kadang pasti ada gemeterannya lah ya. Tapi ternyata yang gemeteran jurinya loh ketika kamu tampil. Belum lagi kejadian mati lampu ya kan, akhirnya pas lagi. Emang waktu mati lampu kamu kena? Enggak kan? Kena, sampai nangis. Jurinya Rainer aku masih ingat tuh. Yang head judge-nya Om Chandra masih nawarin dia. Evelyn mau ulang lagi nggak dari awal? Ya pasti ulang lagi lah dari awal. Tapi itu udah di nasional, bukan regional lagi kan? Udah di nasional. Udah nasional kan? Udah yang lagi semifinal kalau nggak salah. Hoki masih masuk. Itu bener-bener hoki sekali masih masuk. Dan itu pun Rainer juga udah bilang kayak, ini gambarnya beda jauh banget sih. Dia bilang gitu. Maksudnya kelihatan lah nggak rapih gitu. Maksudnya bukan kayak aku. Aku tuh orangnya demennya simple latte art yang aku bisa bikin rapih. Contoh misalnya kayak kita bikin tulip stack 5. Ya aku maunya rapih, jelas gitu. Dan itu kan kelihatan banyak blurry gitu. Jadi setelah blackout itu, mati lampu itu, kamu ngulang lagi? Ngulang lagi. Dan ternyata hasilnya nggak sebagus yang sebelumnya? Enggak. Enggak. Itu Nah, aku langsung drop lumayan. Waktu itu ditawarinya gimana? Ngulang lagi atau? Ngulang lagi atau lanjut. Jadi posisi mati lampuku itu ketika aku lagi split milk udah kelar nih split milknya, udah mau tuang di free pour pertama. Gitu. Gitu. Jadi kan aku pikir ya udahlah masih sepertiga jalan. Iya. Sepertiga jalan nanti yang good to go lah bikin lagi gitu. Sampai aku inget banget tuh, Koyanto datang udah nggak usah panik. Ini biar semua gue cuci, gue yang beresin, gue timbangin lagi susunya. Tapi ya at the end of the day ya pasti masih gemeteran dong kitanya. Tapi kalau boleh jujur, itu sebenarnya dari mulut aku sendiri. Jadi aku pernah bilang sama anak-anak pas latihan di roastery. Ini saksinya banyak nih. Nih ya guys, kalau misalnya nanti gue deg-degan apa gimana, gue berharap G-Expo mati lampu. Wah, anjing lu bangsa lo. Itu gara-gara kamu berarti. Maaf ya semuanya. Ngomong begitu beneran. Dan itu bener terjadi. Pas habis aku run semuanya ketawa. Aduh ingat banget Indra Budiman. Mulutmu itu bener-bener loh dia bilang gitu. Kejadian di kamu lagi kan. Aku udah kayak, ya udahlah ya, mau gimana gitu. Goblok banget. Itu pun udah harus main dengan kondisi ya udah mewek juga ya kan, namanya juga masih bocah ya, nangis dulu. Kok itu cuma bisa bilang udah give it your best gitu, nggak bisa gimana ya, nggak bisa aku juga nggak mau ngulang dari pertengahan karena pasti kan Meran berantakan karena aku udah bingung nih, oke udah tuang susu udah terus tinggal ngelanjutinnya aku bingung nih yang mana, meskipun masih cup pertama masih ada beda ya. Iya, itu kan waktu itu kalau nggak salah ngasih yang free pour 2 deh sama Kyoto 1. Berarti semifinal ya. Berat dong di situ kan kondisinya, jadi ya udah minta ulang lagi. Tapi memang pas aku cek di score sheet, ya dropnya jauh, mungkin dropnya dari 8 lah. Jadi nilainya itu dropnya dibandingin waktu penyisihan. Dropnya lumayan jauh. Oke. Dropnya lumayan jauh lah intinya gitu. Karena maksudnya di situ aku tahu aku bisa tinggiin di teknik aku sama beberapa poin kayak aku bilang, mungkin ya kayak professionalism, overall workflow, di situ aku bisa mainin di situ gitu loh. Cuma
untuk ya artis sendiri ya aku mungkin belum siap. Bukan mungkin, pasti belum siap. Tuh. So jadi latte art itu ya sebenarnya nggak cuman tentang sejago apa kita ngegambar, tapi juga about strategi juga ya. Strategi sih, karena aku pikir di situ bener-bener aku main strategi aja, karena aku tahu, ini ya sama aja kayak kita kerja di bar, kita kerja di coffee shop gitu. Kita mau pasti kan kerja kita tuh ya sekali jalan bersih, ya toh. Dari penempatan lap itu sih aku juga belajar dari regional juga yang pertama. Ada lap 3 biji dia pakai cuma 1. Kalau dipikir-pikir lagi di toko, oh ya bener juga ya. Kenapa you punya 3 lap, you punya cuma 1? Ya kan? Terus kayak, oke, harus pintar. Gimana nih, ya kan? Bla bla bla. Kayak aku tuh takjub banget sih sama Mas Syifa Raja yang kayak bisa melihat temping miring. Kayak mana loh? Gue pikir kayak temping gue udah lurus-lurus aja gitu kan. Entah udah panik, aku coba nih, ada satu kali aku udah panik, aku cuma kalibrasi pakai grup head yang kedua, jadi grup head kirinya anteng, ternyata jebakan Batman masih ada coffee puck-nya, bekas sebelumnya, ya udah di dark points lagi di situ, itu aku banyak belajar sih di situ. Itu waktu regional? Enggak, udah semi. Oh udah semi. Jadi yang pas final tuh, iya, jadi yang pas final tuh bener-bener aku aku pikirin semua itu udah tak gelas kotor bawa misalnya kita kalibrasi lu udah harus pikir bawa apa sih namanya jak kosong yang misalnya you nggak mau pakai lagi, intinya semuanya hal kecil seperti itulah. Kayak kita juga harus punya spare cup, misalnya tiba-tiba cupnya kenapa-napa, cupnya pecah kita nggak ada yang tahu, amit-amit ya. Ya sebenarnya banyak hal-hal yang terjadi. Spare cup harus lah. Banyak lah hal-hal seperti itu yang terjadi yang kita nggak bisa expect, kadang barang ketinggalan atau... Contoh strategi yang kayak kamu mainin ketika kamu menentukan gambar apa dan mau ngambil skor di mana itu juga penting banget loh ya. Karena kan contoh, dia kan mau ngelihat kan pasti dari satu pattern ini kayak kita punya basic apa, fundamental of latte art. Yang kayak kita bilang, misalnya ada dragging, ada tulip, ada rosetta. Ya udah aku pikir di desainer latte aku, ya udah aku taruh aja tiga-tiganya, nanti aku pikir gambarnya bisa gambar apa ya, tetap sih jadi gambar ayam ya. Dan pas banget tahun ini tahun ayam, jadi aku ngomong aja ngarang, oh iya tahun ini kan tahun ayam, jadi aku mau gambar ayam gitu. Masa kamu gambar ayam? Hei, yang kedua itu yang untuk desainer itu aku gambar ayam loh. Oh, aku ingetnya itu cuman ya burung itu loh. Iya, itu pun ngarang bluebird ala-ala. Iya. Kenapa kamu pilih gambar burung? Apakah memang karena kamu suka banget sama burung? Ya maksudnya burung buat digambar di latte, burung. Kalau waktu itu di posisi itu enggak, karena aku mau bayanginnya di gini. Untuk bikin burung tersebut itu aku butuh satu round dulu kan. Aku butuh satu base-nya dulu, bulatnya itu. Lalu aku tarik pakai rosetta. Aku pikirnya gitu doang. Sama untuk bikin kepalanya udah kita dragging. Berarti kan kita dapat dong semua fundamentalnya di situ. Ya tinggal gimana caranya aja biar bisa bikin sama. Dan aku nggak ada kepikiran tuh waktu itu kan di World itu kan 2017 series ternyata baru ngeluarin kan kayak wah mind blowing ini latte art dia 2017 udah berubah sekali langsung berubah banget ya dari ya cuma inverted swan bolak-balik betul. Gimana ada teknik dragging tiba-tiba teknik dragging jadi monyet jadi waduh gua kalau disebutnya monyet sih mohon maaf. Untung kamu waktu itu belum eranya seperti itu ya. Saya bersyukur sekali. Iya betul. Ini juara 2 hoki ya. Cuman ya itu salah satu kuncinya adalah kamu bikin pattern yang simple, tapi kamu bisa bikin itu dia serapi. Mungkin kamu curi skor dari visual foam, dari kontras, terus kemudian dari harmoni. Walaupun kamu mengorbankan sisi creativity sama overall mungkin ya. Iya, creativity kali 2 juga kan ya kalau nggak salah ya. Creativity, terus complexity gitu. Iya balik sih kita kita kan manusia nggak bisa punya semua yang kita mau gitu. Jadi kalau misalnya aku yakin nih technical aku oke, ya hajar situ. Itu aku udah ngerasa kayak di Brewers sama. Kayak misalnya contoh kita yakin sekali dengan performance kita, tapi yang kita kan nggak bakal yakin ya dengan apa tuh namanya sampai lupa gue. Siapa? Aduh, itu tuh yang kayak blind tasting. Gila, gue lupa. Apaan sih?
Compulsory Oh, bro, compulsory. ya ampun, Evin Yamin. Jadi kayak kalau compulsory kan semua tuh kita tuh serba nggak yakin gitu kan. Iya, iya. It's a win-win solution dimana yang kayak it's a no-win solution lah, kayak menurut aku oke, menurut Mas Willy oke gitu kan. Jadi aku udah nggak bisa ngambil nilai di situ. Sedangkan kalau di latte art, di technical ya aku bisa ambil nilainya di situ. Kamu bisa nge-push di situ. Aku bisa nge-push itu mungkin ya di cup kedua ada yang miring satu, oke lah gitu kan. Aku yakin semua cup aku bersih, aku yakin semua jakku bersih. Overall workflow aku pun nggak berantakan. Art bar dulu bikin apa? Waduh, art bar aku nilainya 0. Kalau boleh jujur mah. Iya? 0. Emang bikin apa? Tinkerbell. Terus? Katanya Jelek banget. Katanya siapa ya waktu yang ngejuri itu? Caleb. Kenapa Tinkerbell kamu? X. Nggak ada apa-apanya deh. Waduh. Aku udah tahu, karena aku bukan tipe orang yang kreatif. I'm not good at drawing at all. Kayak my visuality of everything yang kayak gambar. Contoh nih ya, ini kubus persegi ya gitu. Kadang aku tuh bingung kayak ini tuh berapa sisi gini aku tuh bingung orangnya. Jadi, orangnya nggak visual. Aku orangnya nggak visual sama sekali, nggak ngerti lah. Nggak kurang bisa ngebayangin gitu. Iya, tapi untuk ngebayangin masa depan bisa. Berfantasi gitu masih bisa juga ya? Bisa ya. Gitu. Cuman kalau yang benda-benda gitu yang susah ya. Iya, kayak saya cuma tahu ya benda ini bulat ya bulat gitu loh, ya kan? Contohnya jadi kayak kalau suruh gambar stickman ya gambar orang nih, stickman ya udah, suruh gambar diri sendiri juga paling cuma rambut, ini poni udah gitu loh. Nggak ngerti, aku tuh orangnya nggak ngerti gitu. Sampai sekarang pun aku kalau ditanya bebek, ayam kaki ya berapa ya, kadang aku masih bingung. Aku harus mikir dulu. Goblok banget sih. Enggak lah, bebek kakinya 4 lah, gimana sih? Pokoknya 2. Iya, enggak lah, bebek 4. Udah, lu nggak usah dipikirin bebeknya. Oke, lanjut lagi. Nah, berarti nggak si art bar ini... Kan waktu itu kan nilai disebar kan pas art bar, yang pas lagi regional barat. Nah, yang kan jelek regional, yang regional. Oh. Loh, yang kan nasional udah nggak pakai art bar lagi seingatku. Aduh, aku udah nggak ingat. 2017, aku 2017 tuh art bar cuma sekali kok. Oh, nggak ngikut nasional, udah nggak bikin art bar ya? Enggak. Mungkin karena nggak ada waktu juga, aku juga nggak ngerti ya. Tapi seingatku sih nilainya ke bawah. Seingatku. Atau mungkin itu berarti cuma buat ketika qualify. Regional kamu, di regional kamu bisa masuk ke nasional itu ya berarti. Karena di regional itu aku juara 3 kalau nggak salah. Iya, berarti skor dari stage performance-mu tinggi banget dong dibandingkan dengan si Akbar. Iya, dan itu aku pun hoki sekali karena jujur pertama kali nih Ran ya. Pertama kali Ran, aku ingat banget jurinya itu Cilidia. Wih, galak loh Lydia kalau latte art. Cilidia, Mas Gusti, Ko Joni, head judge itu Mas Vito. Aku ingat banget di situ, aku tuh nggak bisa, maksudnya belum terlalu bisa latte art lah ya. Aku ingat banget TV-nya kan di sini nih TV-nya. Terus aku tuh udah panik gara-gara yang free pour kedua, desainer pattern kedua itu ternyata aku udah tipis banget waktunya. Jadi pas aku serve tumpah. Oh ya? Tumpah. Oh, sempat bleber. Untung tapi tumpahnya tuh dia masih berbaik hati sama aku. Mungkin foamnya juga nggak terlalu tipis ya. Gambarnya nggak sampai. Jadi nggak sampai bleber banget gitu lah. Dan dengan manisnya, ya Evin dengan paniknya, dilap dulu ya Wak, diambil dulu, aku taruh lagi. Ingat banget itu minus 43 points. Minus 43. Anjir, banyak dong. Karena kalau latte art kan minusnya 1 detik 1 poin, bukan kayak Brewers. Udah di situ udah nggak usah berkata apa-apa. Tapi masih masuk ini ya. Sampai akhirnya pas diumumin aku masuk final, aku banget Aston ngepost tuh besoknya di Instagram dia foto aku, please don't fuck up. Thank you bos. Itu pelajaran sih, itu pelajaran. Mungkin aku tuh bukan gemeteran ya, karena aku inget banget di mana posisi aku pouring latte art pas lagi competition karena nothing tulus, aku nggak gemeteran.
Jujur, nggak gemeteran. Waktu surfing. Mungkin aku tuh surfingnya pas panik gini. Panik. Iya, Bukan nggak jadi pas kayak lah. bruk gitu lah. Udah kayak, wah, aku udah ke Cilidia lagi itu, aku inget banget. Mati nih gue. Ya gini sambil ngelirik. Wah, aku masih ingat sekali scoringnya Cilidia. Aduh. Keras. Berarti kamu dendam dong sama Cilidia? Oh enggak. Sarangnya, masih ngobrol kemarin ketemu di Jakarta. iya, Kan iya, kira kan sekolah aku titipin sama aku. Oke. Kan masih sering main waktu dulu pas aku di City Walk. Ya di atas panggung ya di atas panggung. Iya. Ya, mereka kan juga gimana menilai. Karena gitu. kan aku yang banget tuh kan competition di Kuningan City ya. Toilet agak jauh. Aku yang banget tuh pas selesairan, kan aku udah agak sedih-sedih gitu kan. Ya, Sama ketemu Mas Gusti. sok mengambil simpati kau. Enak aja itu nggak sok loh, terus Pura-pura baru. sedih. Hey, udah. Belum sepede sekarang ya. Iya. Ya sekarang agak pede sedikit sih. Kan udah minus 43 tuh udah gede banget loh. Dan itu kan waktu lawannya tuh ada si, aku lupa ada orang dari Sebaks yang bagus banget menurut aku. Kalau Mas Willy Mas Gede yang juara 2. Dia bagus sekali sih. Aku sampai jipernya tuh gagal di Aku situ. regional soalnya kayaknya yang barat aku nggak ngejuri deh. Aku ngejuri enggak kayaknya. Aku jiper sekali sih itu. Dan kebetulan pas aku ke toilet aku ketemu Mas Gusti. Oh you did good kok dia bilang gitu. Ketemu Mas Joni juga you did good gitu kan. Aku masih ingat banget di situ. Cuma ya sama Cilidia kan membukanya kan poker face banget ya. Jadi kita nggak bisa ngomong nih. Kenapa ya gitu ya. Aku coba kayak masih jalan-jalan senyum-senyum bocah gitu kan, coba kayak sorry. Tapi di nasionalnya kan bagus. Tapi habis itu aku nangis sih. Aku nangis. Dan ya memang nasional kamu tuh cengeng ya? Iya. Kan ingat gak yang pas nasional kelar aku bilang time aku nangis? Harusnya ingat deh. Aku nangis di situ. Udah aku tahu kalau kamu nangis tak peluk loh waktu itu. Jangan. Oh nggak boleh ya? Waduh konflik nanti konflik. Langsung bener-bener gue dikira nyobok nih. Gila. Udah jangan sedih-sedih sama om ini. Ini gantengan apa? Bener-bener. Itu aku nangis karena itu posisinya mungkin kayak udah kayak plong gitu ya kali ya. I'm proud that I didn't fuck up at all and I did give my best bisa aku. Yang menurut aku tuh kayak yaudah this is my time, this is my only 10 minutes that I have in the bar, in the stage. Yang aku pikir tuh kayak oh ya this 10 minutes ya itu punya aku. Iya. Terserah kayak orang di sana yang lagi nonton tuh mau ngomong apa tentang my run, tentang my pattern, tentang everything. Tapi kayak ya at least I own the stage gitu loh. Dan bersyukurnya aku di situ kenapa aku nangis karena oh my god I did it gitu loh kayak kamu itu cuman punya one shot ya kan? Iya. Cuman one shot doang. One kill ya. Iya, one shot one kill dan itu should be perfect ya kan? Iya, dan itu aku tuh berhasil. perfeksionis sebenarnya. Gak kelihatan aja. Aku tuh orangnya sebenarnya perfeksionis dan aku tuh pesimis juga at some point. Karena ya aku gak ngarep banyak sebenarnya meskipun dalam hati pribadi ya. Pengen lah juara, at least pegang piala gitu loh. Aku tuh bisa bawa sesuatu balik ke orang-orang yang sudah percaya sama aku. Ke Koyanto, Aston, and all the teams there yang udah percaya untuk ngebantu aku. Even Ovi, Indra, Robi, satu teammates yang meskipun kita berjuang bareng ya. Yang udah bantu aku gitu loh. Kayak aku gak mau ngecewain mereka sama sekali. Indra yang bangunin aku, jujur ya. Aku tuh orangnya stresan om. Jadi iya kan yang mungkin tahun 2017 pertama kali mulainya latte art yang kita mulai ngomong itu gak sih yang kayak mulai ada ngomongnya. I have this Freeport latte di Salvatore itu tuh tiap malam aku ngomong sendiri sama tembok kan meskipun pernah cuma ngomong gitu doang. Iya, nggak kayak barista yang harus ngomong dari awal sampai akhir kan? ya. Aku inget banget itu akhirnya nggak bangun tuh. Yang jemput aku tiap hari tuh Indra, thank you juga Indra ya sudah. Itu benar-benar dia juga semua tuh berkontribusi pas gitu loh. Dan aku juga, maksudnya kalau nggak ada Indra tuh aku nggak bakal bangun om buat kompetisi. Malu-maluin ya. Malu-maluin banget nggak? Gue di depan rumah cepet keluar. Anjir. Lu mandi gimana nih awak? Final loh itu. Gimana nih awak? Final day. Ya, karena selalu orang biasanya kalau final day itu nggak bisa tidur, kamu malah nggak bisa bangun. Karena nggak bisa tidur, ketiduran jam 3, tiba-tiba aku main nomor 1, selalu kayak gitu. Kalau aku nggak main paling akhir, aku main yang pertama gitu ya terus. 3 kali ke kompetisi 3-3 begitu.
Ya tapi ya itu keuntungannya ketika kamu main pertama kamu ternyata mainmu bagus dan kamu setting barnya udah tinggi. Itu salah satu keuntungan juga. Betul, betul juga, betul. Nggak salah sih. Ya tapi competition tuh is fun and It's tiring at fun some ya. point lah, karena apalagi kalau diri kita adalah seorang yang ambisius dan merasa kayak ya udah I have to get it gitu. Apalagi aku juga tipe orangnya nggak dalam hal kompetisi doang ya Om ya. Misalnya kayak contoh aku mau ini bentuknya kayak gini dan seterusnya. Ya udah harus kayak gini. Misalnya kayak dream aku 10 tahun lagi aku mau punya rumah sendiri. Ya aku harus mikir gimana caranya sebisa mungkin apa yang aku lakuin itu aku harus punya. Gitu. Sama dengan kompetisi. Jadi kenapa mungkin ya aku nggak mau join kompetisi lagi atau mungkin ya aku mau start untuk fokus di bisnis aku sekarang ya karena seperti itu gitu loh. Tapi akhirnya kamu nggak cuma berhenti sampai situ ya, akhirnya tahun berikutnya Brewers kamu juga join lagi. Oh iya, karena saya tahu sejak melihat Ristretto itu tidak bisa saya suruh gitu. Lebih baik pindah cabang ya. Lebih baik gue pindah cabang ya bro daripada malu-maluin wah udah juara 2 tiba-tiba pas lihat itu Mas lagi juara 36 paling akhir DQ misalnya gitu kan. Amit. Tapi ya sebenarnya ya di luar itu beberapa orang itu kalau ngomongin kamu sebenarnya banyak yang nggak yakin sama kamu. Ketika kamu ikut Brewers pun juga. Oh saya juga tidak yakin. Nah itu pun juga banyak yang bilang ini cuman cuman jadi artis di stage saja, semuanya udah di script apa semua udah dibikinin, apa kopi udah disiapin, dia cuman ada yang ngomong seperti itu, Coba mungkin bisa diklarifikasi. Padahal pada waktu itu kan kamu juga sampai runner up juga ya? Iya. Tapi tahun untuk percobaan kedua kali loh. Percobaan pertama dua kali ya. Yang pertama tahun 2018, terus 2019 ya, yang baru sampai di runner up yang 2019 ya. Kalau jujur memang 18 itu gini ya, Brewers itu is another different thing lah. Balik lagi, kalau misalnya dibilang skripnya dibikinin, I'm very against that. Kalian maksudnya bisa tanya, bisa tahulah dari anak-anak Common Ground Studio Competition itu seperti apa. Kita itu dikasih freely untuk milih kopi apapun, bikin skrip seperti apa, lalu baru direvisi. Tapi mungkin jeleknya aku dulu, aku bisa bilang ya negatifnya adalah, aku tuh matokin diri aku sama si, aku lupa tuh, yang dari Ona, yang ganteng. Ona Coffee. Iya, boleh lihat bentar ya, pinjam. Ona Coffee siapa? Di barista atau di Brewers? Brewers, tahun 2017. Aduh, aku nggak inget lagi siapa yang Ona Coffee ya. Ada, jadi memang salahnya aku itu adalah aku ngikutin dia banget. Pengen banget kayak dia. Enggak, karena gini Om. Ininya dia. Sekarang gini, dulu di Indonesia YouTube, ketika kita mau presentasi, kita mau ngelihat siapa? Karena kan dulu kan platformnya belum banyak. Iya. Jadi kita cuma bisa ngelihat dari world dong. Betul. Tiap hari aku nontonin dia. Iya. Ujung-ujungnya apa yang aku ngomong keluar dari mulut aku sampai nada-nadanya aja bisa persis sama. Itu yang aku salah. Gitu. Itu yang aku salah. Sampai semua teknik aku ikutin. Salahnya di mana kalau it works? It doesn't work. Oh, it doesn't work. Itu yang pertama. Iya, karena jatuhnya aku scripted sekali. Meskipun skripnya aku bikin sendiri. Misalnya, hi, my name is Evelyn, bla 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 bla. Tapi di situ kalau dibandingin dengan 19 kali 18 adalah aku lihat cuma gini. Oh, yang penting gue bisa tahu dulu Brewers tuh jalannya seperti apa. Ya kan? Kayak apa sih yang kita mau ubah? Apa sih konsep yang mau kita bawa? Jangan cuma karena kopinya wow. Jangan cuma gimana yang ngomongnya? Karena kopinya wow atau apa kayak gimana gitu. Karena kan waktu itu kita belum bisa mungkin get in touch with the petani langsung kan ya waktu itu. Masih belum terlalu banyak lah ya seperti itu. Kita kan masih sourcing, masih ngambil gini gitu. Jadi kita coba bilang, oh prosesnya wow seperti ini, makanya kopinya bisa terjadi seperti ini. Misalnya kopinya seperti ini. Tapi kan ya udah gitu. Kalau menurut aku, kalau aku disuguhi seperti itu ya mungkin jadinya boring. Jadinya scripted. Dan aku sendiri jujur aku ngerasa aku scripted sekali.
Jadi itu yang 2018 kamu cuma sampai di mana? 2018 semifinal. Semifinal 12. doang ya. Dan itu nggak ketahuan aku nomor berapa juga. 7 kalau nggak salah. 7. Kamu nggak masuk ke final ya? Iya, 7 kalau nggak salah. Dan di situ ya udah, di situ cuma belajar lah. Karena memang bener aku nggak ada yang original dari diri aku gitu. Cuma ya begitu aja. Terus akhirnya di 2019 dari pelajaran yang kamu ambil itu, belajar banyak sekali ya, dimana saya harus bertanding dengan bos saya sendiri. Oh iya, itu Yosi ikut ya? Oh iya, kamu sama Yosi. Bagaimana jadi saya? Dan kamu ngalahin Yosi loh, terus gimana dong? Pertama sih gak enak ya. Gak enak hati ya? Pertama gak enak hati. Bos, gak enak di bos. Tapi aku berterima kasih sekali pas lagi final tuh bener-bener Yoshi tuh bantu bener-bener pas dia tahu dia nggak lolos kan pasti kan kita selalu balik ke roastery kan ya. Dan ternyata paniknya adalah saya nggak punya kopi buat final. Karena final kan sibuk ngurusin waktu itu ada Yesi, ada Miki. Iya. Ada latte art juga waktu itu. Dan ternyata aku tuh lupa bilang ke Koyanto, kok roastingin kopi dong yang kemarin gitu. Ternyata aku tuh lupa dan aku juga nggak expect. Gitu. Dan kita punya kopinya ya cuma segitu-gitu aja. Ya udah akhirnya aku pakai kopi yang kemarin. Jadi ya nggak perform well. Gitu. Oh, kamu pakai kopi yang sama dengan semifinal? Aku pakai, iya. Jadi aku pakai ibarat kata kopi yang aku pakai buat semifinal itu, ya aku pakai lagi buat final. Sebisa mungkin gitu ya. Di situ pun Yoshi udah nawarin untuk pakai kopinya dia, tapi aku nggak yakin lah karena aku nggak tahu karakteristik kopinya meskipun aku nyobain juga, tapi aku nggak yakin. Mendingan ya udah aku ngelakuin apa yang ya bisa aja lah gitu. Oke, kalau kamu tadi di latte art kan kamu bisa bilang, oh ini loh, kalau di latte art waktu itu kamu pakai strategi begini-begini. Nah, sedangkan di Brewers ini, ketika di 2019 ini strategi apa yang kamu pakai sampai kamu bisa tembus final jadi runner up seperti compulsory. itu? Oh di compulsory. Compulsory-nya pakai apa waktu itu? Compulsory-nya aku pakai Aeropress. Oh pakai Aeropress juga? Dilute. Tapi di situ aku yakin. Di situ aku yakin yang bisa dibilang keyakinannya itu mungkin almost reach 95% lah. Oh, jadi salah satu strateginya di Brewers itu ada sebisa mungkin kamu achieve you get the highest score in compulsory. Karena itu akan membantu banget nambahin skor di performance. Karena aku udah jadi 18 juga sih. Karena 18 tuh compulsory-ku ya sat aja gitu loh. Kayak aku juga kalau dibilang pede ya nggak pede. Tapi ketika aku tahu skor aku di regional barat yang 19 paling tinggi, cuma gara-gara nggak ngomong time pas compulsory jatuh. Itu kesalahannya bodoh juga kan. Tapi kenapa sekarang sih bisa nggak ngomong time? Dan sekarang kan makin nggak ada kan yang gitu kan. Jadi ketika kita udah serve compulsory-nya, dia udah tahu kelar time. Aku tuh bingung kan tempatnya agak gelap kan yang di 5758 kan. Aku ingat banget kan dia bikin setupnya tuh kotak gini lah. Aku di sini, aku ingat banget jurinya tuh Rainer sama Sylvie. Saat, oh udah enak nih, udah happy nih. Gue bingung kok sebelah gue udah pada udahan ya gitu ya. Gue lihat lagi, Rainer udah gini. Sambil pegang board. Dia udah ngeliatin kamu. Ini dong, kok ini diem aja. Aku juga bingung, ini kenapa ya? Oh iya, time. Tapi kalau compulsory gitu ada overtime nggak sih? Enggak, kayaknya nggak ada deh. Tapi ya mungkin ya salahnya nggak ngomong time itu ya. Atau mungkin ada time-nya ya? Harusnya sih ada. Harusnya ada ya? Ada waktunya ya? Harusnya ada. Cuman kayaknya kalau compulsory itu begitu waktunya habis ya kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Iya. Atau mungkin kopinya belum jadi gitu kan. Jadi ya udah nggak dinilai dong. Kamu udah nggak dapet nilai compulsory. Kecuali misalnya nanti nilai stage performance-nya bisa wow sekali dan nutupi compulsory sih ya. Why not? Karena atau mungkin ketika kamu ada skor yang sama, nanti akan dilihat yang waktunya lebih cepat kali ya. Dan masalahnya tuh susahnya adalah nilai compulsory ini tuh dibawa terus nih sampai kita nasional. Betul. Itu kan mikirnya gitu, apa aku lupa di nasional compulsory lagi ya? Aku agak lupa, tapi seingat aku kayak compulsory lagi deh. Karena compulsory lagi kok kayak nasional. Kayaknya ada gegar apa kan waktu itu. Makanya itu yang aku belajar sekali sih. Aku harus time gitu, banget. Lupa. Cuma gara-gara time doang nih ya.
lupa banget, sedih loh. Karena kopinya orang tuh bilang kopinya enak banget, kopi kamu ternyata tinggi banget gitu. Itu cuma gara-gara compulsory kamu aja. Jadi akhirnya waktu itu nggak dapat skor compulsory yang paling tinggi dong? Enggak ya? Tapi stage-nya pas service-nya paling tinggi. Service-nya bagus ya. Iya. Service-nya. Sedihnya di situ sih. Tapi ya maksudnya di situ aku tahu, oh ini tuh cuma hal sepele terjadi gitu. Maksudnya kayak kesalahan diri sendiri. Iya, kesalahan yang aduh misalnya contoh deh. Konyol. Kita mau nge-grind kopi ternyata ini nggak dibuka. Ya kayak gitulah, ya kan. Ternyata ya. Barista sekarang masih loh itu giling kopi seret. Wah, nggak keluar. Technical time, apa sih itu belum buka. Lu nggak kan banyak kejadian itu nggak cuma 1-2 orang. Banyak sekali. Banyak. Guys, semua udah nggak tahu. Banyak yang kayak gitu dan ya kemarin juga lihatnya ya gini lagi masih aja. Ya makanya maksud aku ketika dan gini ya mungkin aku udah orangnya demen ngobrol gitu. Aku udah orangnya demen presentasi. Dari zaman sekolah, karena zaman sekolah aku dulu tuh dikit itu belajar tuh suruh bikin tuh presentasi. Jadi kan terbiasa lah. Tapi gimana caranya kita tuh bisa engage sama ya customer kita nih sekarang nih, ya juri-juri kita depan kita ini. Yang sampai kayak masa kita memprototin dia gitu kan, enggak kan. Enggak. Gitu kan. Jadi sebenarnya nggak perlu sampai yang presentasi gimana. Auranya itu udah beda sih dibandingkan yang lain. Aura sensual tadi itu loh. Tapi enggak sih. Maksudnya memang ya, tapi memang performance-nya. Performance tuh menurut aku kayaknya aku bisa gitu excel di situ. Aku bukan tipe orang yang stutter atau kayak tiba-tiba lupa aku harus ngomong apa ya. Diam dulu gitu. Dan gimana caranya dulu Koyanto selalu ngajarin, oke, kalau lu lupa, you do something, improvise. Ya udah improvise aja. Aku ingat banget beberapa kali banyak sekali yang aku improvise karena aku ngarang. Iya betul. Memang kalau di stage ya karena semua bisa terjadi. Terjadi betul. Yesi aja menjadikan ice tray sebagai apa tuh dua tuh buang coffee puck ya kalau nggak salah. Oh iya, dia nggak bawa knockbox. Ya kayak gitu dong. Ketika di stage ya dalam waktu sepersekian detik kamu harus memutuskan kamu mau ngapain. Iya benar. Kalau enggak kamu ngeblend diam aja justru itu malah itu yang. Iya itu yang bikin. Ya juri kan juga mikir dong ya, ini orang well prepared atau enggak gitu. Iya, it's happened to me juga. Iya pasti, contoh kayak, apa ya, kayaknya aku juga pernah deh melakukan hal, itu, nge-rinse, tapi vesselnya nggak kubuang airnya. Waktu di stage? Iya, tapi terus? Aku buang kemana aku lupa ya, ya udahlah, aku cuma I'm sorry. Gitu. Ya nggak apa-apa lah ya, tapi namanya juga kompetisi ya kayak gitu ya. Tapi ya itu paling nggak yang bisa di-sharing ke teman-teman bahwa itu loh buat kompetisi itu ya banyak banget yang harus dilalui, banyak banget yang harus dilakukan dan juga nggak bisa berdasarkan kita selama ngebar jago nih aman-aman aja. Tapi di stage kita ya harus bermain strategi, kita harus tahu menguasai rules and regulation itu gimana, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Betul. Kayak gitu. Sebenarnya aku yang paling suka tuh gimana caranya kita bisa create a small environment yang mereka nyaman, aku nyaman, dan bener ya kayak di coffee shop aja gitu kita sama customer kita seperti apa engagementnya gitu kan, kayak aku tuh selalu dulu aku selalu tekenin adalah yang aku gitu banget di closing statement aku di mana aku tuh pengen bikin sebuah experience di mana kalian itu happy dengan apa yang aku buat. Jadi as simple as that itu udah membuat aku tuh happy banget. Itu sih sebenarnya. It goes both ways sih. Jadi kayak dari juri pun juga begitu. Makanya tiap tahun kan juri kan selalu regulasinya pun juga update ya. Yang dulu kan harus poker face, tapi sekarang udah harus ramah. Dulu sama sekali nggak boleh ngomong, sekarang udah boleh say thank you. Udah ya boleh. Jadi sebisa mungkin juri juga bikin si performance ini nyaman. Jadi kita both way ini sama-sama nyaman dan we enjoy the competition. Iya, kadang-kadang kan kita, apalagi kalau aku dulu di juri sama ini ya, itu loh, Koko Rick. Koko ini ya dari Palembang, Koko Rick Team. Ini loh, siapa sih namanya? Aduh, tuh di mukanya poker face sekali, takut Eke.
Siapa Palembang? Riko Damona. Oh, Riko. Maaf ya, Ko. Sumpah loh, mukanya galak kali loh. Masa sih? Aku nggak pernah di juri dia kan. Di final aku di juri dia. Padahal Riko so nice loh orangnya. Iya, tapi senyumnya kan. Apalagi sekarang badannya makin berotot. Gila, gue di juri dia. Maafin nih, gue jiper banget, mukanya galak banget ya. Gitu. Tapi ya udah, maksudnya kan deg-degannya di situ kan, yang itu yang harus dilewati. Kalau nggak Om Mas Kersen, Riko nggak boleh galak-galak Om Riko. Om Kersen ya juga ya, kita juga ada Om konflik. Kersen. Kita ada konflik sampai saya nggak mau kompetisi lagi gitu intinya. Iya, ini dapetnya Om Kersen. Aduh, gue juga capek dapetnya lu mulu. Dia bilang gitu. Iya, gue juga capek kok. Gue bilang, kenapa dapetnya lu mulu. Iya. Udahlah ya, kalau lu ikut lagi kita konflik aja. Iya kok. Sampai segitunya. Nggak dari barat dapet pasti. Nanti final dapet lagi pasti. Ada aja. Tapi susah ya kalau juri ya. Apa. Juri kayak Om Kersen gitu ya. Mungkin karena saking deket sama kamu, udah sering lihat kamu ngobrol. Ketika dia ngejuri kamu, otomatis dia akan ekspektasinya bisa lebih tinggi loh. Bukan jadi begitu kamu nggak nyampe, mungkin dia sebenarnya kenapa nih orang begini, nilainya bisa jadi nggak bisa tinggi. Iya, kan abisnya udah kelar kan dia ngomong, lu kenapa tadi begitu? Aduh Om, jangan dibahas lagi deh Om, saya juga pusing, jangan dibahas lagi. Gue udah tahu nih lu bohong kan sama gue kemarin, lu pakai kopi apa? Gak mau ngomong Om, gak mau ngomong gitu. Karena kan ya pasti ada lah ya obrolan awal gitu. Karena kan kita kan, aku juga kan posisi nggak tahu kan dia bakal jadi juri aku. Jadi ya misalnya aku bilang aku pakai kopi A ya nggak masalah. Makanya pas dia coba, bohongin gua lo ya pakai kopi apa ya. Sebenarnya nggak masalah selama nggak ada coaching. Nggak ada sama waktu, sekali. oh gua mau latihan lu liatin atau apa. Nggak ada sih. Dan ya udah, maksudnya it's fun sih, lucu-lucu gitu karena selalu ketemu. Nah, iyalah. 18, 19 nggak berhenti ketemu. Oke, ada apa dengan aku dengan Om Kersen? Iya. Kita juga nggak bisa lah dibilang kalau juri kenal sama ini konflik ya enggak dong. Kita semua kenal, kita semua temenan juga ya. Konflik semua dong, tak? Iya.